Coba aku udah pulang nih nyong piano. Udah lama banget gue gak buat video. Dan alasannya karena ya ini, saya konsentrasi buat tes IELTS. Dan di video ini gue bakalan cerita gimana sih IELTS di Australia itu. Is there any difference compared to Indonesia? Well, I believe there are two main differences. Wah, jawabnya udah kayak struktur essay IELTS. Gue langsung bahas perbedaannya aja kali ya. Apa dalam bahasa Inggris aja nih? Ya dari muka gue kalian bisa lihat tes IELTS-nya berjalan cukup baik menurut gue. Paling nggak lebih baik dari yang gue expect. Gue tuh punya concern di writing sebenarnya, karena menurut gue achieve writing dengan nilai yang decent tuh oke ya, nggak bagus ya. Mungkin 6 gitu, 6.5 itu susah banget buat gue. Ada dua alasan. Yang pertama, waktu yang dikasih terbatas, obviously. Cuma dikasih 1 jam kan tuh buat writing. Sama alasan yang cukup memberatkan buat gua itu kemampuan gua terhadap grammar. Grammar gua nggak terlalu bagus. Jadi ya kadang agak susah buat ngejahit kata-kata untuk buat proper sentence. Mudah-mudahan gua buat di sini nggak terlalu ngeganggu ya. Gua coba duduk di sini aja, karena kalau gua keluar aja sambil jalan-jalan gitu kali ya. Let's go. Oh, thank you. Sebelum gue bahas perbedaannya, mungkin buat yang kurang familiar dengan IELTS, gue bahas 1-2 menit aja overview IELTS itu kayak apa. Jadi dalam IELTS itu ada 4 tes, 4 sections biasanya disebutnya. Berurutan ya biasanya, listening, reading, writing. Nah itu satu bracket tuh, artinya nggak mungkin pisah-pisah. Lu sekali duduk itu ngerjain 3 section itu. Nanti waktu yang dikasih beda-beda, berurutan dari listening dulu, kalau nggak salah 40 menit tadi, 40 menit atau 45 menit gitu. Reading sejam, terus writing sejam. Baru nanti speaking testnya terpisah. Ya speaking testnya ya lu pilih sendiri waktunya gitu. Tapi yang jelas 3 itu dulu lu kerjain, terus lu keluar dari ruangan, baru nunggu speaking test kayak gua. Atau bisa speaking test duluan kalau ada jadwalnya, itu terserah kalian lah milih jadwal speakingnya kapan. Gua gak akan terlalu detail bahas listening, reading, gimana cara ngerjainnya dan sebagainya. Kalian bisa cari tipsnya banyak di internet, banyak yang bahas. Nah yang mau gue bahas tadi, apa sih perbedaannya IELTS di Indo sama di Australia, dan mana yang lebih gampang, mana yang lebih bagus dan sebagainya. Pertama gue mau bahas mana yang lebih gampang dulu. Gue gak tauin kebetulan apa enggak ya, gue sudah tes IELTS itu dengan yang sekarang itu berarti 4 kali. 2 kali yang pertama IELTS akademik, kayaknya gue duduk deh, mendingan itu ada tempat duduk nih. Let's go. Sambil jalan ya, sambil gue cerita. 2 kali gue tes IELTS akademik itu di tahun 2019, dan 1 kalinya lagi itu sebelum gue WHV yang mana tahun 2023. Baru yang terakhir ya ini sekarang 2026. Buat 2 akademik pertama, oh by the way yang sekarang gue ngambilnya akademik tes ya. Dan kalau ada yang nanya kenapa gue ambil, gue berencana mau ngambil beasiswa. Atau kalau gue mau student nanti ya IELTS sudah ada lah gitu. Kalau gue gak dapet beasiswa terus mau student di sini ya. I don't know about that plan. Gue sih maunya dapet beasiswa. Kalau gak dapet beasiswa ya udah pulang ke Indo aja. Dan I'll figure out things. Kita lihat nanti akan kemana arahnya. But anyway, jadi total gue udah ngambil 3 tes IELTS akademik. 2 yang pertama itu gue ngerasa topiknya jauh lebih sulit. Gue gak akan lupa di bagian listeningnya sih ya kurang lebih sama lah. Gue gak menemui perbedaan yang signifikan. Di bagian readingnya, wah 2 pertama di Indonesia tuh topiknya tuh susah banget. Ada 1 tentang gua di Australia, bahasa-bahasa arkeolog. Gue bacanya lama banget. Tadi ada soal space gitu, cuma lebih ringan lah pembahasan astronomi tuh, kayak ada kehidupan gak di Mars gitu. Itu kan pembahasan yang kita relate kan, dibandingkan arkeolog. Gua, aduh, itu yang gua notice. Tapi take this with a grain of salt ya, artinya gue bisa salah juga. Bisa jadi gue beruntung aja sekarang dapet topik yang lumayan ringan di sini. Kemudian writingnya gue ngerasanya beda banget. Di sini
mudah banget topiknya dibandingkan dua yang di Indonesia. Jadi buat writing itu ada 2 task kan dia. Task 1 kalau yang akademik ya. Task 1 itu disuruh description diagram, chart atau map atau proses steps gitulah. Kalau yang proses ya. Baru yang task keduanya biasanya argumen, agree disagree, discuss views, positive negatives gitu-gitulah. Kalau yang general training tuh bedanya di task pertamanya aja. Task pertamanya tuh dia nulis surat. Waktu itu gue nulis surat. Ini gue bandingin tuh akademik sama akademik ya. Karena kalau dibandingin dengan general training tuh nggak apple to apple. Lagi-lagi gue udah ngerasain dua-duanya. General training itu relatively easier. Gue ngerjain general training tuh nggak mikir gitu, enak aja, nggak, flow-nya tuh enak banget. Dan itu gue nggak ada persiapan, nggak belajar gue. Dan itu nilai tertinggi tes IELTS gue tuh di general training. Jadi topik tuh sengaruh itu. Anyway, balik lagi ke soal perbandingan IELTS akademik di Indonesia dan di Australia. Topik writing di sini itu tadi gue itu soal bagaimana famous people, orang-orang terkenal itu mempengaruhi anak-anak muda, dan pengaruhnya itu positif apa negatif. Wah, enak banget. Dibandingkan tes gue di Indo waktu itu, gue disuruh bahas household waste. Lu tau nggak parahnya apa? At that time, gue nggak tahu household waste itu apa. Gue baru tahu pas keluar, gue cari di Google, anjing, sampah rumah tangga. Dan gue tuh ngarang, bener-bener ngarang pol gue. Apa? Gue kira sampah apa ya? Sampah recycle kali ya. Asli, gue nggak tahu household waste waktu itu apa. Dan yang kedua, gue lupa tentang turisme, pengaruhnya terhadap society. Nah, itu masih lumayan kompleks tuh menurut gue. Lebih enak tapi masih lumayan kompleks dibandingkan yang tadi. Nah, soal yang tes satunya, tes pertama yang tadi gue enak banget deskripsiin map. Jadi ada 2 layout gitu, 2 desain ruangan. Gue tinggal bilang aja posisi apa yang noticeably different gitu, kayak mejanya, kursinya gitu-gitu. Sedangkan yang di Indonesia, gue ingat banget waktu itu gue dapet proses nuklir. Anjing, gila. Wah, kacau banget itu. Kepala gue itu berasap itu. Proses nuklir, Pak. Ya walaupun ada mapnya sih, cuma ya gue itu kan lo harus ngerti bahasa-bahasa kayak misalnya contoh evaporasi, ya kan? Proses apa tuh? Proses misalnya terbentuknya hujan. Nah, evaporasi ini kan bahasa Inggris evaporation yang lu harus tahu biar bisa nyambungin dari satu proses ke proses lainnya gitu. Nuklir. Tuh, jadi secara topik gue merasa di sini noticeably lebih mudah. By the way, gue nunggu speaking itu sekitar 45 menit. Gue gak berencana makan atau apa, perut gue gak enak. Dan gue akan buat video ini sekitar 10 menitan aja kali ya, 10-15 menit, biar gue bisa persiapan. Karena belajar dari pengalaman gue sebelumnya yang membantu gue speaking itu, gue konsentrasi sekitar 15-20 menit gue dengerin conversation bahasa Inggris. Tapi bukan sekedar conversation ya, yang kayak ya emang bahas suatu topik gitu. Jadi ngebantu flow gue pas ngomong nanti speaking, mungkin bisa jadi tips kalian juga. Jadi benar-benar isolasi diri kalian gitu untuk ya udah fokus dengerin conversation bahasa Inggris. Ya karena gue bilang gue nggak berencana beli makan dan sebagainya karena perut gue nggak enak, takutnya malah jadi berpengaruh dan nanti gue gugup apa gimana, nervous di dalam, pengen buang air kan gimana, nggak bisa keluar. Maksud di tengah speaking test lu izin ke toilet. Nah, jadi kita punya lebih banyak waktu, memotong waktu makan gue. Oke. Terus sekarang gue mau bahas ke fasilitasnya, tempatnya itu gimana. Di sini gue tes itu di IDP, sama di Indonesia juga ada IDP. Tapi di Indonesia 3 tes itu gue tesnya di British Council. Dan gue confirm ke teman-teman gue nggak ada beda yang terlalu signifikan. Cuma ya
ada beda kenyamanan sih, tapi bedanya sedikit banget, jadi nggak terlalu ngaruh yang mana aja sebenarnya. Mungkin yang ngaruh itu kayak misalnya kalau lu milih di kayak gue tuh waktu itu di Kuningan Office 8 nama tempatnya, British Council, itu tempatnya emang proper banget dan lebih bagus dibandingkan temen gue waktu itu dia di salah satu universitas di Jakarta. Cuma balik lagi ya pengaruhnya nggak signifikan banget sih. Perbedaannya dengan di Australia, gue mau ngomongin hal yang cukup teknis ya. Pertama soal headphone. Gue inget di British Council yang di Jakarta itu, gue dikasih headphone-nya tuh proper, jadi lumayan isolate voice dari luar, gue bisa konsentrasi. Sedangkan yang tadi di sini itu gue inget dulu gue sekolah SMA itu ada ruangan apa ya namanya, ruangan audio gitu lah, yang lu kalau mau dengerin ya pokoknya itu digunakan buat students, misalnya pelajaran kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus butuh listening biar proper tuh di situ tuh. Dan ya gue kayak throwback lagi gitu, karena ya lu bayangin aja itu waktu itu tahun 2000 berapa, 2010-an kali. What I'm trying to say is nggak proper, kayak earphone lama gitu. Dan noise dari luar itu gue bisa denger. Lu bayangin, gue bisa denger noise dari headphone orang lain. Dan kita tuh jaraknya di skip ya, ada skip gitu ya, jadi nggak directly. Gue udah pakai headphone masih bisa denger ada suara kayak bukan suara orangnya ya, tapi suara audio. Kan ada orang lain tes juga kan, kita di situ rame-rame kan. Ya ramenya 5 orang sih tadi, 6 orang paling banyak. Nah itu lumayan ganggu tuh di awal-awal gue listening. Apalagi suara orang ngetik pas writing. Ya walaupun ini gue barusan denger podcastnya Raditya Dika sama Abdel Ahrian, Cing Abdel. Ini gue kayak sohib banget manggilnya Abdel Ahrian. Maaf Bang Abdel, maaf Cing Abdel, karena beda umurnya lumayan jauh, kayak nggak respect gue. Nah beliau itu nggak masalah sama suara-suara selama tempatnya proper, dan itu tuh gue ngerasain. Kalau yang listening tuh ngeganggu banget karena gue nggak seharusnya dengar suara lain gitu. Tapi kalau writing ada suara orang ngetik cek walaupun suaranya lumayan kenceng, ya menurut gue itu proper ya, memang ya itu waktunya gitu, waktunya ngetik, waktunya suara keyboard. Jadi gue cenderung nggak masalah, cenderung bisa lebih fokus yang berisik di writing. Soal keyboardnya juga, keyboard lama pak. Sekarang kan keyboardnya lebih flat biasanya, jadi suaranya nggak terlalu cek. Ini keyboard dulu yang kotaknya itu masih tebel gitu loh. Balik lagi, untung gue nggak masalah. Nah sedangkan itu di sini ya, sedangkan di Indonesia seingat gue keyboardnya lebih oke, lebih bagus, ya lebih modern lah. Jadi soal teknis yang di Indonesia unggul jauh. Satu lagi yang mau gue bahas, ini komputer base ya. Di Indonesia yang gue tes itu yang akademik, dua-duanya juga komputer base. Yang terakhir yang sorry, yang akademik itu satu komputer base, gue pernah juga paper base. Ya jadi gue udah ngerasain juga komputer base sama paper base. Nah yang gue compare sekarang itu komputer base nya doang. Terus mengenai tempatnya di sini kayak ya kalian bisa lihat lah, ini kayak old building. Di mana tadi ya gue masuk? Sepertinya di ini nih, di belakangnya Kenja tuh ada sign yang kosong nih. Nah kayaknya di situ deh tadi gue masuk ya. Ya, supposedly nggak sebagus di Kuningan itu. Kayak mau dibilang seadanya juga enggak sih, itu understatement banget. Kayak apa ya, kayak ya sederhana aja lah, biasa gitu. Gue mungkin bisa kasih nih foto-fotonya ke kalian bisa lihat sebagai referensi. Terus soal pengawasannya menurut gue di Indonesia tuh ketat banget. Di sini tuh kayak ya santai aja gitu. Ke toilet tuh ya udah ke toilet, balik lagi. Kalau di Indonesia tuh lo ke toilet harus pakai sidik jari dulu. Nggak tahu biar nggak ganti orang di toilet apa gimana, nggak tahu. Kan tinggal diawasin aja ya gitu. Tapi ya buat gue itu, gue mengartikannya ya berhati-hati banget dan profesional banget gitu. Nah itu nggak ada di sini, kayak ya udah lebih santai dan lebih less serious sih gue rasanya. Ya di sini juga mengenai outfit yang jaganya ya staffnya. Di Indonesia tuh proper banget, kalau di sini ya santai aja deh, kayak pakai celana panjang, kaos, udah kayak baru bangun tidur lu pakai kaos udah. Jadi secara atmosfer tuh lebih relax lah.
Tapi kadang ini bisa jadi bumerang juga ya, karena kayak gue tipe orang yang gue butuh atmosfernya tuh beda gitu, biar gue berasa ini beda, ini gue bener-bener tes, jadi feel-nya lebih dapet dan otak gue lebih encer gitu. Untungnya tadi nggak ada gangguan yang gimana-gimana. Itu sih overall yang bisa gue sampaikan mengenai pengalaman tes IELTS di sini. Nanti speakingnya gue nggak tahu gimana, tapi ya kurang lebih sama lah. Speaking tuh bener-bener lu hoki-hokian dapet examiner yang kayak gimana. Gue pernah dapet examiner yang lumayan ekspresif dan itu ngebantu banget, kayak dia dengerin lu cerita, jadi lu ceritanya tuh lebih ngalir. Sedangkan di lain waktu gue pernah dapet juga examiner yang banyak flat, kayak pengen cepet-cepet kelar gitu, kayak pengen cepet-cepet motong pembicaraan lu. Itu gue kesel banget itu ya mempengaruhi tadi flow bicara gue, akhirnya pressure-nya lebih gede gitu, dan nggak semua thoughts gue tuh bisa gue keluarin, ya jadi terbata-bata lah. Ya fingers crossed nanti gue akan dapet yang itu yang lumayan ekspresif, jadi bisa bantu conversation yang ngalir. Tadi gue mau sentuh sedikit soal skor IELTS gue ya. Yang pertama itu gue dapet berapa ya? 5,5 overall kalau nggak salah deh. Apa 6 overall ya? 6 overall deh kayaknya, gue kebantu di listening sama reading. Yang kedua gue dapet 7 overall. Dan dua-duanya ini akademik ya. Gue jatuhnya di writing. Dua-duanya gue writing tuh jelek banget, yang 1,5, 1,5,5. Nah yang general training ini gue agak kaget sih sama hasilnya. Pas gue lihat, kan lu kalau mau lihat hasil tuh ada, waktu itu kalau nggak salah gue dapet email atau bisa lu buka di website, pokoknya lu agak scroll gitu lah. Jadi dari atas tuh kelihatan 2 dulu kan. Pas gue lihat listening reading 8,5 anjing. 8,5 tuh berarti gue kemungkinan cuma salah 2. Gue scroll ke bawah ya mulai rusak. Writing 6,5, speaking 6. Nah speaking ini gue cerita sedikit ya. Gue kesel banget. Jadi speaking tuh ada 3 part 1, part 2, part 3. Pas part 3 di akhir-akhir mati lampu. Kok bisa mati lampu? Nah masalahnya waktu itu gue tes pas masih prosedur COVID, walaupun 2023. Jadi di dalam ruangan tapi tesnya online. Nah kalau mati lampu webcamnya kan mati, datanya nggak ke store. Jadi gue harus ulang anjing. Nah yang kedua itu gue udah nggak sebagus yang pertama, karena yang kedua itu ada beberapa pertanyaan yang sama. Gue bukan keluar natural, spontan, tapi gue coba nginget yang pertama. Akhirnya jadi stuck tuh. Gue bete banget, padahal yang pertama tuh gue lumayan pede, minimal 7 lah itu. Kedua anjing 6. Ya jadi itu overall 7,5. Itu kalau 6,5 aja yang kedua. Dapat 8 overall gue. Bisa gue pamerin tuh. Overall 8 walaupun general training sih. Tapi dari tes ini ya kalian bisa dapat gambaran lah. Maksudnya dari skor gue kalian bisa dapat gambaran perbedaan general training dan akademik gitu. Ringannya topik sangat membantu kalian untuk bisa lebih mengerti dan bisa menjawab soal dengan benar. Soal prosedur sama, di sini harus bawa paspor, di Indonesia juga kalau nggak KTP paspor. Udah sih itu aja kayaknya. Itu aja yang bisa saya sharing soal tes IELTS di Australia. Saya mau persiapan dulu buat speaking dan wish me luck. Mudah-mudahan gue bisa lancar dan dapat nilai bagus. Buat 3 sections tadi, gue sih cukup puas dengan hasilnya. Kemungkinan listening gue hitung-hitung gue bener, yang gue yakin pasti bener tuh 3-4. Buat reading sekitar 30 lah gitu. Jadi gue bisa dapat mungkin 7 atau 7,5. Buat writing nggak tahu, 6 aja gue udah senang banget. Dan by the way itu target gue ya, itu target kalau gue mau dapat beasiswa. Overallnya itu 6,5 dan gue nggak boleh ada di antara sections ini yang di bawah 6. So yep, hopefully fingers crossed. Alright then, see you in the next video PG. Makasih. Setelah ini ya gue akan lebih banyak buat video lagi karena udah agak clear pikiran gue dan ya bisa bahas banyak topik lagi. See ya, bye.